Halo guys, sesuai janji kita lanjutkan pembahasan soal Zulkifli Hasan. Nah, kita tentu masih ingat pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 zamannya Pak SBY. Zulhas ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Nah, dia memberikan izin pelepasan hutan seluas 1,64 juta hektar. Bayangkan ini luasnya 25 kali dari luas Jakarta. Nah, ini tentunya banyak menuai protes, termasuk dari sebuah organisasi lingkungan bernama Greenomik. Nah, lalu adalah Harrison Ford, seorang aktor pemeran utama Indiana Jones. Nah, dia nih memarahi Zulhas, menyemprot Zulhas terkait kerusakan yang terjadi di hutan Taman Nasional Tesonilo Riau. Nah, Ford ini mengunjungi Taman Nasional Tesonilo dalam rangka pembuatan film dokumenter yang dibintanginya. Nah, melalui helikopter, Ford memberikan fakta bahwa 80% hutan rusak dalam 15 tahun terakhir akibat eksploitasi, bisnis, dan politik. Namun, Zulhas justru meresponnya dengan ekspresi gembira gitu, malah tertawa-tawa gitu. Padahal Harrison Ford terlihat begitu khawatir. Dan ini tentunya membuat Harrison Ford sangat emosi dan jengkel ya saat itu. Nah, respon yang diberikan oleh Zulhas dalam wawancara bersama Ford ini tentu membuat banyak orang geram ya. Apalagi dia Menteri Kehutanan saat itu. Namun anehnya ya dia aman-aman saja menyelesaikan jabatannya sebagai Menteri Kehutanan di era SBY tanpa terkena reshuffle. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari zaman dia jadi Menteri Kehutanan sampai saat ini, kok sepertinya ya Pak Zulhas ini bukannya berusaha untuk memajukan bangsa, justru malah berperan sebagai penghambat kemajuan bangsa. Kita lihatlah bagaimana tidak ya begini. Ketika dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, banyak impor dilakukan oleh Indonesia, termasuk beras, ditambah dengan Permendak nomor 7 tahun 2024 yang memudahkan produk tekstil impor asal Cina masuk ke Indonesia. Nah, ini semakin membuat sengsara kita semua, bukan hanya pengusaha tekstil saja. Nah, salah satu raksasa tekstil Indonesia, Sritex, ya, kemarin ramai ini ya, akhirnya mengalami pilot. Pengusaha-pengusaha tekstil lokal mengatakan bahwa biang kerok dari pilotnya banyak pabrik tekstil di Indonesia yaitu karena menjamurnya produk impor asal Cina. Namun ketika protes ini disampaikan, ya Zulhas merespon dengan kata-kata, wah udah terlambat. Ya kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Ajaib kan? Ya, ekonomi Indonesia mengalami defisit APBN, deflasi sebanyak 5 kali berturut-turut. Ini imbas dari uang yang beredar di masyarakat masuk ke kantong bandar judi online. Nah, pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia yang hanya 4,2% selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa betapa tidak becusnya pemerintahan Pak Jokowi dan pembantu-pembantunya dalam hal ekonomi. Nah, sekarang Zulhas kembali dipilih menjadi Menteri Koordinator bidang pangan, menjadi Menteri Koordinator bahkan. Dan katanya dia dipilih untuk mensukseskan swasembada pangan. Lucu gak? Bagaimana mungkin ya orang dengan kinerja seperti itu bisa membuat negara kita maju? Aneh saja sih. Kenapa bisa Pak Prabowo memasukkan dia ke dalam kabinetnya? Nah, pernah ada satu kejadian nih. Jadi Zulkifli Hasan ini menerbitkan Permendak nomor 8 tahun 2024 jam 2 pagi di Peru. Lalu hasilnya, keramik impor asal Cina membuat keramik lokal kita hancur. Nah, ketika sudah hancur, berantakan, lalu Pak Jokowi menggelar rapat terbatas. Lalu Pak Zulhas berhalangan hadir, alasannya sedang di Peru. Salam.